Perkenalkan, nama saya Zakaria Lubis, MPM 1941-14002 dari Fakultas Pertanian Agribisnis semester 5. Saya dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan menjelaskan 1. Profil perusahaan, 2. Yang saya kerjakan tentang praktek kerja lapangan, yaitu Breeding Research of Development atau BRD. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pembangunan pertanian dan pedesaan. Keempat, pentingnya pemupukan terhadap pembangunan pertanian dan pedesaan. 1. Sejarah Pusat Penelitian Kelapa Sawit merupakan sejarah yang panjang. Awalnya bernama AFA, Allgemeine Vereenschaffing der Oyos, yang didirikan pada tanggal 26 September 1961, merupakan sebuah lembaga penelitian perkebunan pertama di Sumatera. Pada saat itu, fokus utama penelitian APA adalah komoditi karet. Setelah semakin berkembang, APA juga menangani penelitian teh dan kelapa sawit. Lembaga penelitian APA terus berganti hingga akhirnya menjadi Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Latar belakang pendirian APA adalah krisis yang melanda industri tembakau pada tahun-tahun sebelumnya. Krisis industri tembakau telah memberikan pelajaran berharga, yaitu dibutuhkan suatu dukungan kuat dari penelitian dan pengembangan untuk keberlanjutan dan kemajuan suatu komunitas pertanian. Lokasi Pusat Penelitian Kelapa Sawit Kebun Aik Pantur terletak di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Perkebunan ini berbatasan langsung dengan perkebunan Lonsum di sebelah utara. Sistem pemasaran yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit yaitu dengan cara menjual bibit secara langsung kepada konsumen yang ingin membelinya tanpa melalui perantar. Sebagai produsen kecambah kelapa sawit terbesar di Indonesia, Pusat Penelitian Kelapa Sawit telah memperoleh sertifikat varietas hasil pemuliaan dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman. Beberapa varietas yang telah memperoleh sertifikat VIPT tersebut adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait dengan mutu dan lingkungan. 2. Senantiasa berusaha meningkatkan kinerja melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produksi. 3. Membangun dan menjalankan sistem manajemen tanaman yang tepat untuk menjamin perbaikan atau peningkatan terus-menerus dan berkeberlanjutan. PPKS Kebun Aik Pantur juga memiliki visi misi, yaitu visinya adalah menjadi lembaga penelitian bertaraf internasional yang mampu menjadi acuan bagi perkelapasawitan nasional, yang dalam kegiatannya mampu mandiri secara finansial dan memiliki sumber daya investasi yang berkualitas dan sejahtera. Dan misinya 1. Mengembangkan teknologi unggul perkelapasawitan melalui penelitian efektif dan efisien, serta melakukan kegiatan pelayanan tepat sasaran. 2. Mendorong pengembangan SDM, lapangan kerja dan pelestarian sumber daya alam lingkungan. 2. Breeding Research of Development ataupun BRD adalah kegiatan pemulihan tanaman yang bertujuan untuk menentukan atau membuka pohon induk baru, di mana pohon induk akan dijadikan sebagai indukan dalam persilangan antara dura sebagai induk dan vespera sebagai pohon bapak agar menghasilkan varietas baru yaitu tenera. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemulihan tanaman kelapa sawit dilakukan di Pusat Penelitian Kelapa Sawit, memiliki garis besar program kerja. Garis besar pemulihan tanaman kelapa sawit ini terdiri dari 4 komponen utama yang terdiri dari populasi dasar, evaluasi, seleksi, dan rekombinasi, di mana masing-masing komponen ini sangat berperan dalam kegiatan pemulihan tanaman kelapa sawit untuk menghasilkan pohon indukan maupun pohon bapak yang berkualitas yang dapat menghasilkan benih yang berkualitas pula. Populasi dasar yang digunakan dalam kegiatan pemulihan tanaman kelapa sawit terdiri dari 2 origium utama, yaitu origium dura dan origium tenera. Origium dura yang dihasilkan adalah dura dampi yang telah melalui seleksi yang cukup lama, seleksi yang dilakukan terhadap dura dampi di beberapa
kebun telah menghasilkan populasi yang menjadi material induk seperti Dura Mariha. Dari populasi dasar yang telah terseleksi sebelumnya, dilakukan suatu tahapan evaluasi untuk menganalisa dan menentukan individu tanaman terbaik yang dilihat dari performa keturunannya. Dalam kegiatan BRD ini, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, diantaranya 1. Pengamatan vegetatif. Pengamatan vegetatif adalah mengamati pertumbuhan tanaman secara individu mulai dari tinggi tanaman, bonggol tanaman, panjang pelepah, tebal lebar pelepah batangnya, jumlah dan panjang anak daun. Vegetatif biasanya dilaksanakan selama 3 kali pengamatan. Di tahun kedua yang diamati adalah vegetatif pada pelepah ke-4. Di tahun ketiga diamati pada pelepah ke-9. Dan di tahun keempat yang diamati pada pelepah ke-17. 2. Analisis tandan. Analisis tandan tanaman kelapa sawit diamati 6 bulan sekali, dan untuk pengambilan sampelnya sebanyak 4 kali pengambilan dalam rentan waktu 6 bulan sekali. Analisis tandan merupakan kegiatan pemuliaan di mana menganalisis kadar minyak dari tandan produksi. 3. Pemberian nomor. Pemberian nomor pada kelapa sawit merupakan kegiatan untuk memberi dan menentukan identitas pada bakal pohon induk, di mana pemberian nomor akan diturunkan ke anakan atau ke generasi selanjutnya, dan pemberian nomor agar memperjelas asal-usul benih yang akan dihasilkan. 4. Sensus. Sensus pokok kelapa sawit adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan sawit yang sebenarnya dalam areal atau dalam perkebunan sering disebut dengan istilah blok. Tujuan sensus tanaman kelapa sawit ini adalah mempermudah mengelola kebun, mengetahui jumlah pohon keseluruhan pohon hidup, pohon mati, pohon terserang hama, dan penyakit atau abnormal. 5. Segregasi. Segregasi tanaman kelapa sawit merupakan kiat untuk membedakan jenis tanaman kelapa sawit. Cara melakukan segregasi yaitu dengan cara membelah buah atau berondolan tanaman kelapa sawit. Cara ini merupakan cara visual yang sangat dampak untuk membedakan jenis tanaman kelapa sawit. 6. Sek rasio. Sek rasio adalah kegiatan mengamati perbedaan atau perbandingan antara bunga jantan dan bunga betina. Perbandingan bunga jantan dan bunga betina sangatlah beda, di mana bunga jantan berbentuk lonjong, memanjang, sedangkan bunga betina agak bulat. 7. Pemoletan pohon. Pemoletan pohon tanaman kelapa sawit merupakan kegiatan akhir, yakni tanaman kelapa sawit yang telah lolos seleksi maupun yang tidak lolos. Untuk tanaman kelapa sawit yang telah lolos seleksi, ini dipoles dengan cat yang berwarna merah, dan yang tidak lolos seleksi dipoles dengan warna hitam. 3. Pembangunan pertanian dan pedesaan. Pembangunan pertanian dan pedesaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pertanian merupakan komponen utama yang menopang kehidupan pedesaan. Namun demikian, peranan sektor pertanian secara keseluruhan tidak berkembang sehingga tidak berhasil mengangkat petani di tingkat sejahtera seperti yang diharapkan. Salah satu faktor yang paling penting dalam pembangunan pertanian dan pedesaan adalah peran infrastruktur, yaitu ketersediaan infrastruktur dalam jumlah yang mencukupi dan kondisi yang optimal dapat memudahkan petani untuk memperoleh hasil yang maksimal dari lahannya. Petani akan lebih mudah dalam memproses budidaya, akses sarana produksi, sehingga pemasaran hasil pertaniannya. 4. Pentingnya pemupukan bagi pembangunan pertanian dan pedesaan. Pentingnya pemupukan terhadap pembangunan pertanian dan pedesaan adalah di mana pupuk sangat berperan dalam pembangunan pertanian. Pupuk tidak dapat sama sekali ditinggalkan dalam intensifikasi pupuk. Sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi tanah. Dalam ekstensifikasi pupuk diperlukan untuk peningkatan produktivitas tanah lahan dara dan untuk mengembalikan produktivitas tanah lahan konversi. Pupuk untuk intensifikasi semakin penting berkenaan dengan penggunaan bibit yang makin unggul dalam hal tanggapannya terhadap pasokan hara.
Dan pupuk juga suatu proses yang ditujukan selalu menambah tingkat panen produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen dan sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.